Tablik Islami membumikan Al-Quran. Tablik Islami mempersatukan umat dengan nilai-nilai kearifan budaya. Tablik Islami bimbel Islam kita. Tablik Islami di Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah ramai sekali nih ya di studio. Oke, baik pemirsa TVRI Jogja yang dirahmati Allah dan juga ibu-ibu Majelis Taklim yang sudah hadir di studio. Pada kesempatan hari ini nanti kita akan ngaji bareng, ngaji bersama yang tentunya pengajian yang selalu kita nanti dan selalu menjadi inspirasi buat kita semua. Dimana lagi kalau bukan di Tablik Islami? Membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Baik pemirsa dan juga ibu-ibu Majelis Taklim yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia tentu saja menjadi makhluk yang selalu mendamba kedamaian dan juga kebahagiaan. Nah, apa sih sebenarnya tolok ukur dari kebahagiaan? Kebahagiaan tidak diukur dari seberapa banyak manusia itu memiliki harta. Namun bagaimana kita bisa damai dari jiwa, raga, dan juga bahagia ketika kita berbagi. Nah, pada kesempatan hari ini nih tentunya kita akan ngaji bareng bersama dengan Ustadz yang sangat luar biasa, Ustadz yang merupakan Ketua Dewan Majelis Masjid Indonesia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah hadir di studio bersama saya, yakni Profesor Muhammad Thorik. Kita sapa dulu nih pemirsa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Ustadz? Alhamdulillah baik. Sehat ya Sehat, Ustadz iya. ya. Aduh, vibes-nya langsung positif nih Ustadz. Oh gitu ya? Iya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan nanti juga menyebarkan positif untuk semua yang ada di sini dan juga pemirsa yang ada di rumah. Insya Allah, begitu. insya Allah. Iya. Amin. Nah, jadi tema kita pada kesempatan hari ini nih Ustadz adalah membiasakan sedekah harian. Seperti halnya tadi yang sudah sedikit saya kutip di awal, bahwasanya kebahagiaan manusia itu tidak diukur dari seberapa orang itu terlihat kaya ataupun banyak harta begitu ya Ustadznya, tapi justru ketika kita berbagi. Nah, sebenarnya ini Ustadz, apa sih makna dari sedekah itu sendiri? Kan sama-sama memberi nih ya Ustadz, sama halnya ketika kita infak dan juga sejenisnya gitu. Apa sih yang membedakan sedekah dan juga infak? Monggo Ustadz, pas ini Majelis Taklim juga udah kepo nih Ustadz. Jadi monggo Ini Ustadz merah silakan. semua, kuning. Iya, cerah ya Ustadz ya Cerah semua, vibes-nya. iya. Oke, monggo silahkan Ustadz. Secerah hatinya. Masya Allah, amin. Baik, masih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Alhamdulillah bahwa satu kebahagiaan kita bisa berbagi, Ya, bersedekah ya. Karena memberi ilmu bagian dari sedekah. ya, Memberikan tenaga kita pada orang-orang yang membutuhkan sedekah. Apalagi memberikan sesuatu yang paling kita cintai, yaitu harta. ya. Coba di antara para jamaah ini, siapa yang tidak cinta harta? Kalau perlu tuh hartanya, rumahnya jadi kebun binatang. Waduh. Ada kuda, zebra, jaguar, panter, kijang, wah semuanya itu kan ada kan gitu kan. Minumnya aja kadang es kudu, Oke. kadang es tilo gitu kan. Nah, gitu kan. Nah tapi sesuatu yang banyak itu belum tentu membahagiakan kita ketika sesuatu itu tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Maka Rasulullah ngendika, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang baik itu adalah orang yang memberi manfaat. Maka ketika kita memberikan sesuatu, baik itu berupa pikiran, tenaga, harta, yang tujuannya untuk kebaikan, itulah yang disebut dengan sedekah. Sedekah. Sampai senyum saja sedekah. Ya. Tapi ada lain turunan nanti ya, sedekah ini kalau saya rinci, kalau sedekah yang ada ketentuan nisab haulnya itu namanya zakat. Zakat. Kemudian kalau sedekah berupa harta dan ada ketentuan meskipun tidak ada haul, itu namanya infak. Seperti kita kalau ke masjid ya, ada pengajian, saya kira ini majelis taklimnya kan sering ke masjid. Kira-kira kalau ke masjid bawa uang yang terbesar apa terkecil?
Langsung ketawa nih. Perlu Jadi kalau dipertanyakan. misalnya di dompet itu Mbak Nurma ya ada 100, 50, 20, 10, 5.000, kemudian 2.000, 1.000, 500, 200, 100, ya hafal saya. Nah gitu kan, kira-kira nanti kalau ada kotak, itu kotaknya kotak sedekah atau kotak infak? Nah, pasti kotak infak, tidak pernah kotak sedekah. Karena itu minta duit. Ah, Jadi kotak infak, karena kalau tulisannya kotak sedekah, nanti cuma geser sambil senyum. Senyummu adalah sedekah. Nah gitu kan. Oke. Paham ya gitu ya? Iya. Nah, jadi kalau infak itu adalah berupa harta yang kita berikan, ya ada ketentuan biasanya. Misalnya, ada pengajian, bawalah infak terbaikmu. Iya. Nah, tapi kalau sedekah ini tidak harus berupa harta. Jadi tenaga, pikiran, sampai senyum saja sedekah. Kira Sedekah. begitu. Oke. Sebelum kita lanjutkan nih materi kita selanjutnya nih Ustadz ya. baik ya. Kita harus kenalan dulu nih Ustadz supaya lebih afdol dengan iya, majelis betul. taklim yang sudah hadir di sini Jadi nih ibu-ibu yang katanya sudah itu kan, cantik. apa namanya? Tak Tak kenal. kenal maka ta'aruf kan. Oke, betul. Bukan tak sayang Tak ya. sayang, iya, Ta'aruf udah mau ya. dijawab nih Ustaz. Oke, baik, kita kenalan dulu nih dari ibu-ibu majelis taklim yang sebelah kiri saya. Ibu-ibu dari majelis taklim mana nih? Kami dari Majelis Taklim Mar'atus Sholihah Piaman Wonosari Gunung Kidul. Masya Allah, dari Wonosari Iya. jauh nih. Mar'atus Sholihah majelis kami, niatkan hati untuk mengaji di TVRI Tabligh Islami. Mari kita ikuti dengan hati suci, Mar'atus Sholihah menuju jannah, Mar'atus Sholihah menuju jannah. Berjamaah, berjamaah, Mar'atus Sholihah menuju jannah, berjamaah. Allahu Akbar. Masya Allah, luar Masya biasa. Allah. Semangat banget ya Ustaz ya. Besok rekaman lagi nih. Iya. Oke, baik, kita beralih ke sebelah kanan saya nih majelis taklim. Ibu-ibu dari majelis taklim mana nih ibu-ibu? Waalaikumsalam. Masya Allah, istiqomah, sabar, tawakal. Ustaz, mudah-mudahan nanti kita selalu istiqomah ya Ustaz ya. Istiqomah dalam sedekah. Iya, betul. Istiqomah dalam sedekah. Nah, Sedekah, kita lanjutkan ya. nih Ustadz nih. Iya, Nah, baik. Ustadz sebenarnya kedudukan dari sedekah itu seperti apa sih Ustadz? Konsep dari sedekah itu seperti apa? Ya, sebetulnya kalau dalam kehidupan kita itu menjadi penting. Karena apa? Satu tadi, fitrah manusia itu ada nurani untuk memberi. Ya. Ya, itu kondisi apapun dia pasti ada fitrah seperti itu. Dan yang kedua, ternyata sedekah itu bukan untuk siapa-siapa, Ya. untuk diri kita sendiri. Oke, sedekah untuk diri sendiri ya sendiri Ustadz sebetulnya. ya. Oke, tapi ini kita harus jeda dulu Ustadz. Kita sambung lagi nanti di segmen selanjutnya Ustadz. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Tabligh Islami. Membumikan Al-Quran, menyatukan umat. Nilai-nilai kearifan budaya Tabligh Islami, bimbel Islam kita. Tabligh Islami di TVRI Jogja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني
قريب فأصدقا وأكن من الصالحين صدق الله العظيم. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, tadi pemirsa ya sudah dibacakan oleh Ainun Al-Qur'an surat Al-Munafikun ayat 10. Nah, di sini nih perlu digarisbawahi nih Ustadz nih. Apa sih sebenarnya yang ingin Allah sampaikan lewat Quran surat Al-Munafikun ayat 10 terkait dengan istiqomah dalam sedekah harian tadi Ustadz? Ya, tadi saya sampaikan bahwa sedekah itu sifat nurani manusia, sifat fitrah manusia. Kemudian yang kedua, sedekah itu sesungguhnya untuk diri sendiri. Diri sendiri agar tidak seperti yang dikandung di dalam surat Al-Munafikun ayat 10. Itu kan cerita tentang penyesalan seseorang yang meninggal. Dia minta kepada Allah, ya Allah berikan, tangguhkan waktu saya untuk meninggal agar saya bisa bersedekah lagi. Memang beginilah adanya. Penyesalan itu selalu ada di belakang ya. Kalau di awal bukan penyesalan ya Ustadz ya? Itu perencanaan. Tapi kan kita diingatkan oleh Al-Quran ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Jadi hendaklah engkau memperhatikan apa yang dulu pernah kau lakukan untuk hari esok. Bahwa kita semua nanti akan meninggal, akan mati. Sudah ada pelajaran banyak yang memberikan pelajaran pada kita, dan jangan sampai nanti kita menyesal untuk minta kepada Allah, ya Allah tangguhkan, berikan kesempatan lagi saya untuk hidup, untuk sedekah. Gitu. Pertanyaannya ada kenapa kok tidak untuk sholat lagi gitu ya, tidak puasa lagi gitu ya, kok ingin sedekah? Karena itu kita ingat ada hadis Rasulullah SAW bahwa setiap anak Adam yang meninggal itu terputus amalnya, kecuali 3. Yaitu sedekatin jariyatin, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Karena apa? Ketika dia bersedekah tadi kan untuk diri kita sendiri. Di dunia nanti juga akan tercukupi, nggak ada orang yang miskin gara-gara sedekah. Coba mana orang yang sedekah gara-gara sedekah dia miskin? Nggak ada. Pasti Allah akan penuhi janjinya. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsaliha. Wa man ja'a bisayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yutlamun. Barang siapa berbuat satu kebaikan, maka balasannya 10 kebaikan. Sehingga kalau dianalogikan, kalau saya ngasih 1 juta, insya Allah nanti akan dibalas 10 juta. 10 kali, bahkan bisa lebih daripada itu. Tapi jamaah atau pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah, kalau misalnya yang saya ceritakan kemudian jamaah lakukan kok hasilnya tidak seperti yang saya ceritakan, jangan salahkan saya. Kenapa? Bisa jadi keistiqomahan kita yang nama Majelis Taklimnya kita kan, keistiqomahan kita itu yang belum teruji gitu. Karena kita bersedekahnya masih maaf kata orang Madura, dang-garang sedekah, dang-garang tidak. Jadi tidak tentu tak iya kira gitu kan. Nah, padahal sering ada pertanyaan, Pak Ustadz saya itu kan belum punya apa-apa, masa saya disuruh sedekah? Al-Quran perintahnya alladzina yunfikuna fis-sarai wal dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya saat dia lapang maupun sempit. Orang kalau lapang sedekah itu biasa, tapi kalau sempit kok sedekah mesti luar biasa. Kalau jempol itu ada 10, angkat semua kayak begitu. Oke, baik. Ustadz ini sepertinya udah banyak yang ingin bertanya nih Ustadz ya. Buat unek-uneknya udah banyak nih. Udah dipendam dari tadi. Iya, kita berikan kesempatan untuk majelis taklim yang ingin bertanya nih. Nah, ibu-ibu majelis taklim yang ingin bertanya dari Mar'atus Sholihah ada? Waduh, siapa nih? Izin Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivia Susilawati dari Majelis Taklim Mar'atus Sholihah, Wonosari, Gunung Kidul. Ustadz, saya itu sering
dengarkan kalau sodakoh itu lebih baik itu sodakoh subuh, sedekah subuh ya. Bagaimana sih caranya agar kita itu istiqomah dalam bersedekah subuh? Apakah sebaiknya pagi-pagi kita bersedekah dengan orang lain atau dengan siapa yang membutuhkan, atau sebaiknya kita menyediakan satu tempat gitu kan, kemudian setelah kita sholat subuh atau gimana kita memasukkan di situ, kemudian setelah terkumpul baru kita menginfakkan atau mensedekahkan kepada orang lain. Itu gimana sih Ustadz caranya biar istiqomah? Soalnya saya itu kadang kalau iya, kadang kalau mboten, seperti itu Ustadz. Terima kasih, barakallahu fikum. Amin, amin, ya Allah. Ya, terima kasih dari Majelis Taklim Mar'atus Shalihin. Jadi sekarang kita tahan dulu nih dari pertanyaannya, kita beralih ke Majelis Taklim Istiqomah. Ada yang ingin bertanya ibu-ibu? Banyak ya, tapi satu aja nih. Monggo silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyun perso Ustadz, yang ingin saya dari Majelis Taklim Istiqomah, nama saya Meni. Yang ingin kami sampaikan, mungkin ada urutan atau yang paling utama kita itu sedekah kemana? Yang mungkin ada urutannya, ke orang tua dulu atau kemana? Mungkin itu dulu Ustadz, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz. Jadi pertanyaan dari Mar'atus Shalihah adalah bagaimana sih sebenarnya itu konsep dari sedekah subuh begitu ya Ustadz ya, dan juga yang tadi dari Majelis Taklim Istiqomah, bagaimana sih urutannya sedekah itu, apakah harus ke orang tua dulu atau ke orang lain? Monggo silahkan Ustadz. Jadi Rasulullah ngendiko, jadi kalau kita pagi-pagi subuh-subuh sedekah, karena setiap pagi itu diturunkan 2 malaikat. Satu mendoakan orang yang pagi-pagi sedekah, yang satu mendoakan orang yang pagi-pagi tidak sedekah. Yang sedekah didoakan dilipat gandakan semakin banyak hartanya. Yang tidak pernah sedekah subuh-subuh didoakan semakin sempit hartanya. Pilih mana, ayo. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang bagus adalah kita pagi-pagi sholat subuh. Tapi ya sholat subuh kan maaf bisa dihitung dengan jari. Jarinya aja tangan, bukan tangan kaki gitu kan. Nah, kita sholat subuh sambil membawa berapa? Ada satu riset Pak Bu, ada seorang ustadz, kalau nggak salah dari Ngelipar Bu. Beliau itu dinas di Rumah Sakit Islam di Jakarta, karena ustadz tugasnya adalah mendampingi pasien yang sedang sakaratul maut. Ternyata salah satu penyebab orang-orang yang bisa melafadzkan sesuai dengan hadis Rasulullah, mangkana akhiruhu kalamihi la ilaha illallah dakhalul jannah. Barang siapa yang di akhir hidupnya bisa melafadzkan la ilaha illallah, maka dia halal masuk surga. Kalau sekarang kan jenengan semua itu melafadzkan la ilaha illallah kan gampang kan? Wong karo mringis wae iso kok. La ilaha illallah, bisa kan? Tapi saat sakaratul maut kok bisa? Itu luar biasa. Ternyata ada salah satu aspek yang diistiqomai oleh orang yang sakaratul maut bisa melafadzkan la ilaha illallah adalah karena sedekah. Jadi berapa sedekahnya? Temuan Ustadz tadi adalah setiap pagi dia sedekah 5.000. Nah, ini idealnya begitu. Jadi pagi-pagi kita sholat subuh, bawa duit yang paling kecil. Kalau belum bisa 5.000 ya 500 deh. Ya, nanti pelan-pelan terus nanti insya Allah nanti semakin nyaman rasa dalam hati kita, maka kemudian akan ditambah lagi begitu kan. Nah, kalau misalnya belum sempat ya karena mungkin masih ngurusi anak pagi, terus anak mertua diurus gitu ya. Ya, menyiapkan sarapan dan macam-macam gitu loh Bu, ya gitu kan anak mertua kan. Nah, kemudian itu boleh Ibu tadi siapkan misalnya kotak apalah namanya, kotak bekas kaleng apa itu, lubangi setiap pagi misalnya masukkan di situ. Nanti kalau kira-kira, karena kalau kita ngasih cuma 5.000 kelihatannya kan untuk beli gorengan aja cuma dapat 2 ya kan. Nah, kalau banyak nanti bisa disedekahkan kepada orang yang sangat membutuhkan. Apalagi nyambung pertanyaan tadi, mana yang lebih diutamakan? Yang diutamakan itu sebetulnya orang dekat kita. Kalau misalnya orang tua kita yang kurang mampu, bisa kita lebih bagus ke orang tua. Orang tua. Cuma kadang-kadang kita kan, saudara masuk dikasih
Karena orang yang sodakoh kepada saudaranya sendiri itu satu, dia dapat pahala sodakoh, yang kedua dapat pahala silaturahmi. Oke. Ketika ibu misalnya ngasih kepada orang, kemudian ada saudara kita yang kurang mampu, pasti saudara jenengan akan mengatakan, oke wong mas macam-macam kira-kira gitu ya, akan mengatakan yang tidak bagus. Oke, gitu ya. oke, baik Ustadz. Ya. Berarti ada pahala sodako dan Sodako juga dan baca pahala silaturahmi. silaturahmi. Oke, kita Oh, akan melanjutkan oke, lagi boleh. Ustadz di segmen selanjutnya. Kita harus break dulu. Pemirsa TVRI Jogja yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, tetap di Tablik Islami. Kearifan budaya Tablik Islami Nikmat Islam kita Tablik Islami Di Jogja. Ya, pemirsa TVRI Jogja dan juga ibu-ibu Majelis Taklim yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama saya Nurma Sinta, tentunya masih di Tablik Islami. Dan tentunya juga masih bersama dengan Ustadz yang Masya Allah luar biasa ya. Banyak humornya nih Ustadz sebenarnya. Tapi jadi seru gitu ya. Jadi bernuansanya, vibes-nya positifnya jadi tertular semua. Oke. Waktunya kurang ya. Waktunya kurang ini. Oke, baik Ustadz, tadi kan kita menyambung yang tadi nih, Iya, ada iya. sedekah, pahala Pahala sodakoh dan sedekah, juga pahala pahala silaturahmi silaturahmi. gitu. Iya, Nah, iya. ada lagi nggak Ustadz manfaat dari bersedekah gitu? Ya, kalau tadi selanjutnya sodakoh itu ya sebagai ungkapan rasa syukur kita. Seringkali kita mungkin pernah dengar ceramah para ustadz, ustadzah kita ya. Kenapa kok selalu mengatakan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka akan diberikan tambah nikmat, tapi kalau kufur siksa Allah amat sangat pedih. Ada satu kejadian yang saya juga alami sendiri, ya. Jadi gara-gara saya sodakoh 400.000, hari itu juga dibalas 40 juta. Masya Allah. Udah kepingin toh? Pengen banget Ustadz. Pasti ibu-ibu juga pengen ya. Itu. Cuma proses ini tidak serta-merta begitu ya. Maka tadi saya sampaikan kalau hasilnya nggak sama seperti yang saya ceritakan, jangan salahkan saya. Karena memang harus ada hal seperti itu, harus diistiqomai. Istiqomah itu seperti maaf-maaf ya Ibu dan pemirsa TVRI. Istiqomah itu seperti ayam bertelur. Ayam itu kalau habis bertelur mesti berteriak, petok, gitu kan. Kenapa kok berteriak? Ya. Ada yang ibu-ibu kalau jawab karena sakit gitu ya. Ada yang mengatakan senang, mengumumkan kalau udah keluar. Betul semua jawaban Bapak Ibu semua, tapi yang paling betul adalah jawaban saya karena yang ngarang cerita saya. Jadi ayam itu habis bertelur berteriak karena dia kaget. Yang dikeluarkan berbeda bentuknya. Yang mengeluarkan punya kepala, punya bulu, punya kaki, yang dikeluarkan bunder. Akhirnya dia tengok, loh kok beda, loh kok beda. Nah gitu. Kalau nggak percaya sampean tanya sama ayam aja gitu kan. Nah, akhirnya dirami dengan keistiqomahannya. Dalam waktu 21 hari netes. Bentuknya sama, punya kepala, punya bulu, punya kaki. Ketika sudah netes maka induknya tidak petok-petok lagi. Tapi suaranya kruk 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 kruk. Itu artinya apa? Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Nggak percaya lagi sampean? Tanya sama ayam gitu kan. Nah, ini saya mensederhanakan konsep ya. Ketika kita istiqomah terhadap sesuatu ya, maka insya Allah nanti pada saatnya. Ini sekarang kan ada diva baru ya. Yang di negeri kita ini yang baru viral ya, nggak usah disebutin aku. Nah, gitu kan. Itu karena keistiqomahan anak ini. Dari kecil dia sudah menekuni itu dan akhirnya Allah memenuhi janjinya. Ya terlepas maaf misalnya itu masalah menyanyi. Apapun profesi kalau ditekuni dengan baik ya termasuk sedekah kalau jenengan pokoknya jangan hitung besarannya. Nah, kemudian apakah di rumah kita tidak ada yang disedekahkan? Banyak hal yang bisa kita sedekahkan, barang-barang yang tidak berguna bisa kita sedekahkan atau dikumpulin nanti dijual uangnya untuk sedekah. Oh, Masya Allah. Nah, terakhir nih Ustadz nih. Sebelum nanti kita harus sayonara nih Ustadz. Oh gitu ya. Baiklah karena tips waktu dan ya. trik, iya Ustadz. Tips and tricks bagaimana cara kita supaya kita tetap istiqomah dalam bersedekah. Ya untuk membuat istiqomah itu
yang paling utama adalah apa yang saya lakukan itu untuk diri saya. Gitu ya. Yang kedua, apa yang saya lakukan bermanfaat untuk orang lain. Jangan kita menyelamatkan orang lain tetapi kita malah tidak selamat. Ya. Seperti lilin ya, menerangi orang lain tapi dia habis. Kalau bisa kita tetap malah tumbuh, Ya. orang lain kita kasih manfaat yang lebih banyak. Nah, triknya adalah niatkan setiap apa yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, jangan menunggu pujian. Ya. Itu yang paling pokok. Ketika kita melakukan sesuatu dengan keikhlasan, insya Allah itu tergerak dengan mudah. Oke, Masya Allah. Berarti memang harus ikhlas, Ya. tidak menunggu pujian, Ya, supaya kita bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain dan Betul. bahagia jiwa raganya, begitu ya gitu, Ustaz ya, ya. insya Oke, Allah. baik, terima kasih Ustaz atas waktunya, ya. atas ilmu yang sudah sharing untuk kita semua, dan terima kasih juga untuk ibu-ibu Majelis Taklim yang sudah semangat ngaji pada kesempatan hari ini. Akhirnya saya Nurma Sinta pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.